Ada informasi dari keamanan depan ya, dari pos satpam bahwasanya ada tamu. Kurang tahu ini tamunya dari siapa dan siapa ya. Saya pertama datang ke sini itu sedikit heran, tadi udah saya bahas juga. Herannya kenapa hanya Bu Samsudin ya, yang seolah-olah menjadi dikambing hitamkan. Sedangkan beliau ini kan mengajarkan kebaikan, memberikan edukasi kepada kita. Makanya saya datang ke sini ingin ya sedikit pengen tahu kelanjutannya gitu. Saya ini heran sama kalian ini. Saya sedikit marah ya sama kalian di sini. Iya. Kenapa sih kalian ini nggak mencari orang yang memotong-motong video itu? Sedangkan yang salah itu kan, kalau misalkan kita mau berbicara salah dan benar, yang salah itu orang yang memotong-motong video Abah dong. Sekarang kan ada alibinya itu ajaran sesat di Padepokan di Ponpes Nuswantoro ini. Yang saya tahu selama saya datang ke sini itu tidak ada yang diajarkan seperti itu. Di sini ada musola, sholat seperti biasa, sholawat seperti biasa. Sesatnya di mana? Dukung ya. Coba ditinggali sinten tamunya. Niku tak Pak? Terak wong wedok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara. Ini barusan ada informasi dari keamanan depan ya, dari pos satpam bahwasanya ada tamu. Kurang tahu ini tamunya dari siapa dan siapa ya. Ya mungkin kita samperin dulu. Biar namanya mau silaturahmi itu insya Allah boleh-boleh saja. Yuk. Waduh. Kambingnya diumbar. Iya. Poli yo. Engkau Simon. Yuk. Ya, seperti inilah kegiatan teman-teman yang tersisa di pondok ya. Banyak serintil-serintil yang beredaran di wilayah sini. Berbincang-bincang di kene ya, Kok. Kita mriki mawon. Nggih. Nggih, Pun. Ini tandurannya tuh. Ada Mas Eko. Loh, Kang Eko lek ngarit. Ngarit iki golek suket wedhus iki lho. Lah sukete wis padha dipangani kok, dirit. Ayo, nggo makan malam lho. Oh, ada makan malamnya pisan. Mangane wedhuse lemu-lemu, guys. Yo kaya sing ngopen ya. Ndah, tenan kuwi. Tuh, lemu-lemu lho wedhuse parek-parek. Enek wedhus gibas, enek wedhus Jawa. Enek wedhus apa kae? Gelang ning wetenge putih iki kok. Kendit. Kendit barang ya enek lho. Sembeng sapi Kang Eko, nambah sapi sampean. Jaran, kuda. Wih, lengkap sampean iki. Lengkap. Ini, guys. Monggo. Kegiatanku nek sore ngarit iki. Depan-depanku akeh lho. Wedhus akeh lho. Mantep. Sambil ngarit. Ngarit Kang Andi. Siap Kang Eko, mantap. Siap bae Kang Andi. Mantap. Nggih. Ayo, Gu. Ayo. Mas, wedhus sampean nak nambah le. Nambah akeh kok. Setunggale meteng nika nggih. Meteng. Nggih. Kayake lho. Sing gibas. Waduh, kok tenan kuwi. Tenan pokoke. Aku mbek rokokan Gu ya. Monggo. Barusan apa udah lama kira-kira ya tamunya?
Nggih. Loh, itu kayak Kang Adin. Oh, alah. Tamu dari Ayo, jauh ini, Bos. Ayo, Kok. Heeh. Yuk dilayani sing bener, guys. Ini gak usah apa to iki. Pak. Oke. Assalamualaikum. 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 Betul apa nih? Nggih, monggo. Sampai nggih. Sehat. Nggih, nilai itu Pak itu sebenarnya kata. Bayan dengan Sebetulnya nggih. Dari tadi Kang Adin. Ya, alhamdulillah sih sudah dibilang lama ya lama. Oh, alah, nggih. Pun kersane jenengan to mriki. Nggih. Pun jenengan. Ki Ustaz Pak Ijar. Monggo Ustaz. Biar ini. Jadi Jin. mohon maaf. Monggo, silakan duduk. Saya pertama datang ke sini itu sedikit heran, tadi udah saya bahas juga. Sedikit heran dan kenapa gitu kan. Herannya kenapa? Heran aja. Kok hanya Gus Samsudin ya? Yang seolah-olah menjadi dikambing hitamkan. Sedangkan beliau ini kan mengajarkan kebaikan, memberikan edukasi kepada kita. Ya sahabat-sahabat di luaran sana udah banyak yang tahu ya kan? Kondisi Gus Samsudin itu seperti apa sekarang. Makanya saya datang ke sini ingin ya sedikit pengen tahu kelanjutannya gitu. Dan di samping itu juga saya membawa ini nih kan, beliau ini sekarang ini jiwanya sedang terganggu. Terus di samping di satu sisi lagi saya ini ada Pak Anto yang dimana beliau ini salah satu fansnya Abah juga. Beliau ini sangat mengagumi tausiah-tausiah yang Abah sampaikan. Dan kebetulan beliau ngikut ke sini itu juga ada salah satu Najar ya, yang dimana istrinya sakit kan kena kanker payudara. Tapi sekarang alhamdulillah sudah membaik. Itu salah satu Najar. Kalau istri apa sembuh ingin datang ke sini. Tadinya sih mau sama istrinya karena kan lagi tahap pemulihan, belum stabil betul. Jadi untuk perwakilannya ya beliau ini. Tapi insya Allah part kedua katanya datang ke sini. Insya Allah mau saya ajak ke sini. Masya Allah. Nah, itu sebulan lagi atau 2 bulan lagi kalau istrinya sudah betul-betul fit sehat, beliau akan datang ke sini. Nah ini beliau. Terus di satu sisi lagi ini, saya ini heran sama kalian ini. Saya sedikit marah ya sama kalian di sini. Iya. Kenapa sih kalian ini nggak mencari orang yang memotong-motong video itu? Sedangkan yang salah itu kan kalau misalkan kita mau berbicara salah dan benar, yang salah itu orang yang memotong-motong video Abah dong. Karena Abah itu kan bukan mengajarkan, misalkan kan ada alibinya itu ajaran sesat di Padepokan di Ponpes Nusantara ini mengajarkan seperti ini dan itulah. Yang saya tahu selama saya datang ke sini itu tidak ada yang diajarkan seperti itu. Di sini ada musola, sholat seperti biasa, sholawat seperti biasa. Sesatnya di mana? Terus kenapa kalian ini tinggal diam seperti itu aja? Seolah-olah kalian ini nggak ada ininya sama Abah itu. Saya pengen tahu ke situ, makanya saya datang sini. Monggo, Kok. Bulan suci Ramadan Abah tidak ada di sini. Bayangkan, tidak bisa kumpul sama keluarga. Lebaran juga Abah tidak bisa kumpul keluarga. Gara-gara siapa? Di mana yang pemotong-pemotong video itu? Apakah jenengan sudah mengetahui? Monggo, Kok. Nggih Kang Adin. Sebenarnya kita itu juga tidak berdiam diri saja. Ini ada dauh juga daripada Abah Kang Adin, bahwasanya kita ini apalagi santri ya, sebenarnya juga nggak terima apa yang perlakuan dari orang luar itu kepada Abah. Karena apa yang dilakukan Abah itu tidak seperti yang
mereka pikirkan, dan mereka pun juga tidak mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluknya Gus Samsudin atau Abah Samsudin itu seperti apa. Hanya tahunya sekilas dari potongan-potongan, dan orang yang memotong tersebut memang tidak bertanggung jawab. Ya kita tetap gak terima sebenarnya, cuman mau gimana lagi, kita juga sebagai santri ketika Abah dawuh itu ya kita tetap harus mengikuti dawuh-dawuhnya daripada Abah kita. Nah, salah satunya dawuh beliau itu ya ini untuk meredam, salah satunya untuk meredam situasi yang ada atau yang video sempat viral tersebut. Jadi Abah itu lebih condong mengalah, walaupun dapat fitnahan yang seperti ini, Abah itu mengalah untuk meredam suasana yang ada di luaran sana gitu Kang Adin. Jadi kayak kita itu mau bertindak, itu ya kita nggak bisa berbuat bebas gitu, nggak bisa berbuat bebas karena Abah sendiri pun apa ya, lebih mengalah, lebih memilih mengalah. Iya, tapi kan paling tidak itu kan potongan-potongan video hanya sepenggal. Cuman kan paling tidak kita ini kan lihat di endingnya, lihat dari awal sampai akhir, coba. Iya. Sedangkan si pemotong video itu tidak mengikut sertakan link yang sesungguhnya, yang seutuhnya dalam video itu, hanya sepintas saja. Yang menjadi korban kan siapa? Iya, itu sebenarnya kita pun melaporkan pun untuk mencari tahu orang yang melaporkan, kita sudah mempunyai mengantongi orang-orang tersebut. Cuman ketika kita maupun juga mau melaporkan ataupun membalas, itu pun dari dawuhnya beliau pun masih belum diizinkan Kang Adin, karena Abah itu lebih banyak memilih mengalah agar fitnahan-fitnahan yang akan datang itu tidak terus-terusan seperti itu. Jadi biarlah fitnahan ini kepada Abah, itu dawuhnya beliau, biar suatu saat itu tidak ada fitnahan-fitnahan yang akan datang lagi. Makanya Abah itu lebih banyak mengalah. Sebenarnya kita pun juga membantu Abah untuk Abah itu secepatnya keluar, insya Allah bisa, insya Allah. Cuman Abah masih belum mau karena biar meredam terlebih dahulu untuk situasi yang ada di luar. Biar orang mau berkata apa wis biarin gitu. Yang penting Abah itu mengalah, tidak mau membalas fitnahan orang tersebut, seperti itu Kang Adin. Nah ini kan itulah saya agak sedikit keselnya, dan di samping itu juga kan masih ada sangkut paut sama ini. Nah, makanya kan saya bawa langsung di sini. Ini ceritanya gimana kok bisa jenengan bawa? Dulu itu kayaknya kabur loh orang ini. Nah itu dulu kabur, datang ke tempat saya. Dulu itu memang berusaha membayar para dukun itu untuk ya sama halnya di sini untuk menghabisin saya. Ya Allah. Tapi ya dilalah kena karmanya sendiri, ini kena sakit. Tapi kayak ini kayak nggak full gitu toh. Nah setelah kena sakit, kita tanganin, kita obatin, ya alhamdulillah sembuh. Dan tapi di balik kesembuhan itu, ketika saya suruh taubat, saya suruh menyesali. Nah penyesalan ini yang sangat mendalam, teringat Abah terus, jadi ya jadi seperti sekarang ini udah agak mendingan. Kemarin itu waktu di sana itu sampai lari-lari ke pasar telanjang, ngorek-ngorek sampah apa semuanya. Oh, salah satunya berarti sakitnya itu stres, edan lah ya. Stres karena perbuatannya dulu yang udah pernah dilakukan. Kena kualatnya ini. Nah, ini ada beberapa juga itu dulu yang memusuhi Abah itu pernah sampai stres, sampai kelihatan Abah gitu. Ada dulu itu. Saya lupa teman namanya siapa. Tapi ada kok di videonya Abah itu ada. Cuma saya itu lupa. Ada orang yang kayak gini itu banyak. Karena kualat sih kalau bahasa saya itu. Padahal udah kita bawa ke orang tuanya. Terus ini selalu halunya itu Abah. Bahkan yang paling parah itu ketika dia ini inget sama Abah, kalau ingatannya lagi benar-benar tertuju sama Abah, semua orang itu dianggapnya Abah. Dia minta maaf ke semua orang, Abah mohon maaf Abah. Bahkan yang paling parahnya lagi, di kuburan dia sendiri nangis-nangis, pohon diajak bicara disangkanya Abah. Abah nggak bicara-bicara, pohon kok disangka Abah. Ya Allah. Katanya Abah, kenapa Abah nggak mau bicara sama saya? Kenapa Abah nggak mau ngomong sama saya? Apakah Abah nggak memaafkan saya?
Padahal di sini saya sudah sungguh-sungguh meminta maaf. Saya di sini sungguh-sungguh mau bertobat. Iya. Makanya kan kayak gini, makanya saya bawa. Dan alhamdulillah ya saya ketika mau membawa beliau dan beliau juga ya kebetulan ada transportasinya ya saya dibantu sama beliau juga untuk ayo kita Masya bersama. Allah. Jujur beliau juga sebetulnya kesal sama itu. Tanya aja langsung sama. Ya. Dulu itu sampai kesal. Jangan pun jenengan Pak, kita sebenarnya ya kalau mau kasar sebenarnya bisa. Cuma kita itu di sini itu ajaran yang paling utama adalah kesaktianmu adalah kesabaran. Nah, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang berbuat buruk yang lebih-lebih sebenarnya juga bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita itu ya tetap baik kepada orang yang nggak baik itu loh, yang belajar yang sulit seperti itu. Ini tadi saya sempat kaget melihat beliau itu ada datang ke sini loh, kok bersama Kang Adin tuh kok bisa gitu loh. Soalnya kan saya nggak pernah kelihatan, ini pun juga lama tidak pernah datang ke sini gitu kan. Apa rombongannya itu kemana? Terus datang ke sini kok tidak ngamuk gitu loh. Kok yo ada sopan santunnya ya, Masya Allah. Iya, tapi jiwanya masih keganggu. Kalau misalkan kita bahasa kasar itu beras ketat. Kadang waras, kadang edan. Ini kita bicara seperti itu, makanya kan kadang kasihan. Makanya kita belain. Tadinya kan dari sebelum dari puasa tuh, sebelum Lebaran ya. Cuman berbenturan dengan Idul Fitri kita kan nggak mungkin, banyak orang yang harus mudik, harus balik. Nah sekarang waktunya alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kita membawa dia ke sini, beliau ini bisa betul-betul pulih ingatannya. Astagfirullah. Tapi abah ada kan? Abah ada. Kalau lagi ingat tuh kayak gitu, kalau lagi ingat sama abah. Makanya kadang saya tidak mau membahas cerita tentang abah kalau ada gitu. Soalnya apa? Dia itu pasti langsung. Ini jenengan juga kan tahu kan. Kadang kalau kita lagi nggak bahas dia anteng kan. Oke. Cuma kalau lagi kita bahas. Oh berarti bapak tersebut, bapak mohon maaf namanya siapa? Nama saya Anto. Bapak Anto. Ya. Oh iya. Berarti salah satu lovernya Abah. Terus punya Ujar. Pernah Najar. Oh, iya pernah. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Nah itu mohon maaf Pak, ini saya sedikit bertanya ya. Kok Bapak bisa mempunyai Najar itu bagaimana ceritanya? Nah waktu itu saya itu sebenarnya kan bisa dikatakan fan-nya Abah itu dari dulu ya. Dari pondok, sebelum ada pondok ini kayaknya. Masih di Padepokan lama. Iya. Itu santrinya pun kan udah beda yang sekarang ya. Nah itu saya itu fan dari situ, apa tausiahnya dia, tutur kata dan perbuatannya dia itu saya mengagumi, selalu mengagumi gitu. Bahkan kalau untuk istilahnya diterapkan di masyarakat itu sangat-sangat cocok lah gitu ya, pas banget. Kayaknya sehati gitu, makanya ya. Ini tuntunan walaupun via media ya, lewat media, cuman ini kayaknya sangat-sangat menyentuh gitu. Di situ. Nah pas kebetulan di 2 tahun yang kemarin itu setelah corona ya, setelah corona itu, saya itu cobalah nanti mau ke sana, maksudnya mau ke sini gitu ya, tapi belum kesampaian gitu. Nah pas kemarin itu saya salah satunya saya ambil media ya, Anda 1, 2 atau 3 lah gitu ya. Nah itu saya kasih ke istri karena kebetulan alhamdulillah ada perubahan ya. Nah bisa dikatakan walaupun belum sembuh total, cuman dalam waktu 1 bulan itu kayaknya reaksinya atau perubahannya sangat cepat lah. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan sama istri saya begitu. Makanya saya dan Najar mau ngajak istri. Sebenarnya mau kesini tuh sama istri. Cuma istri saya belum full gitu, sembuhnya belum penuh. Sembuhnya 100%. Jadi ya pas kebetulan ada jalurnya juga dari Kak Andi. Makanya ya saya dululah yang berangkat, mungkin part keduanya insya Allah saya sama istri saya. Amin. Semoga aja part keduanya benar-benar sembuh total ya Pak ya. Oke, siap. Pertama-tama saya mengucapkan
minal aidin wal faizin. Terus alhamdulillah ahlan wa sahlan hudurikum panjenengan datang sowan datang pondoknya Abah, yaitu Pondok Pesantren Nuswantoro. Nggih, mudah-mudahan saya meminta doa kepada panjenengan Kang Adin, bapaknya dan Kang Pak Ijar, semoga juga Abah tetap mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sudah berusaha Kang Adin dari sejak dulu itu, bahwasannya kan orang yang nggak salah kan aslinya nggak terima dengan kejadian seperti ini. Jadi gini, kita itu kan ketika orang melihat tontonan kita itu pasti tahu alur cerita kita, bahwasannya kita itu apa sih yang dilakukan kita, amalan apa sih yang dilakukan kita. Aslinya orang yang sudah menonton tayangan-tayangan kita itu tidak perlu kita jelaskan. Kalau kita memperjelaskan seperti ini itu, kita itu hanya memperjelaskan kepada orang-orang yang tidak pernah menonton video kita. Dikarenakan ya penting Kang Adin, klarifikasi seperti ini juga penting. Dan juga saya itu juga gimana gitu loh, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang memotong video-video tersebut, karena akan menggiring opini. Karena banyak Kang Adin di luar sana bahwasanya menganggap bahwasanya yang sesat ini abahnya. Iya itu. Lah itulah. Makanya saya mohon maaf ya, agak sedikit ya emosi juga. Ya emosinya ya kita apakah terima melihat kita seperti itu sekarang ini. Sedangkan kan orang tua kita itu mengajarkan kebaikan, bukan yang melakukannya tapi yang mengajarkannya untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Beliau itu bahkan ya sekarang ini kan di framingnya di sini katanya ini kok bisa kayak gitu. Tapi ya juga kita mau melakukan tindakan, tapi ya udah diutarakan kepada beliau tadi bahwasannya ya Abah itu sedang mengerem-rem lah bahasanya, biar enggak terjadi kegaduhan di masyarakat. Ya pokoknya sudah menerima bahasanya Abah itu ya ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita lakukan dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Mungkin sekarang kami lah, saya Kang Andi dan santri-santri belum paham apa yang didahulukan beliau, akan tapi mungkin setelah beliau udah keluar dari Polda, mungkin beliau lah ini loh hikmahnya, kita baru tahu. Mungkin sekarang kami, aku, Kang Andi, santri-santri belum tahu apa yang dimaksud dengan Abah ini. Bahwasanya kan udah nyata Abah ini bukan pelaku. Iya, makanya gitu. Saya agak sedikit kepancingnya di situ gitu kan. Beliau bukan pelaku tapi kok beliau yang harus menerima ini. Sedangkan kan beliau ini kan mengajak kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang seperti ini. Gitu. Bukan beliau yang mengajarkannya di sini, tapi sekarang kan alibinya malah dibalikinya seperti itu. Kok bisa gitu? Nggih, kula nyuwun doa kepada penontonnya Kang Adin, semoga Kang Adin dipanjangkan umurnya, diperlancarkan rezekinya, dan saya meminta doa bahwasannya semoga Abah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Kang Faijar, semoga Kang Adin bisa membimbing Kang Faijar. Ya karena kan kalau di sini mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayat kepada Kang Faijar lewat Abah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan lantaran Kang Adin gitu. Ini juga Kang Adin sosok pendakwah yang harus kita teladani, karena mungkin kalau tontonan beliau yang kurang pas ya di skip, dan ketika tontonan beliau yang bermanfaat ayo dipakai, karena orang itu ya juga pernah salah juga Kang Adin. Dan saya sebagai santri Abah Samsudin berterima kasih kepada Kang Adin karena sudah berdakwah lewat jalur YouTube kayak gini Kang Adin. Terima kasih Kang Adin. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang paham. Kenapa saya juga ya seperti itu ya dari dulu sebetulnya, semenjak di sana, semenjak melihat dari awal kejadian, kok bisa kayak gini, kok bisa terjadi seperti ini. Sekarang ini kali kan, jadi
ini tuh kayak gini. Terkadang ya ini kadang saya bingung. Mungkin nanti saya mau meminta izin, mau memandiin beliau di sini yang tempat. Oke, silakan. Pakai air. Sama ya umi, kalau ada umi, karena kan beliau ini kan ya istilahnya sama abang, tapi kan pasti keluarga dan santrinya itu nggak terima juga kan seperti itu. Jadi saya meminta sama beliau ini, kalau misalkan kita datang ke sana nggak ketemu sama abah langsung, paling tidak kita ketemu keluarga dan santri, kamu minta maaf sama, karena kan ini kan bagaimana juga istrinya abah, yang pastinya ketika abah disakitin, abah dijolimin, istrinya itu rasanya kayak gimana, sama, karena suami istri itu kan ininya pasti sama. Nah, di samping itu ya saya meminta ini agar beliau ini bisa meminta maaf sama istrinya abah dan sama santri-santri. Monggo Kang Adin, monggo meletup, monggo pinara, monggo Pak Pinara Pak, monggo pinara, Monggo. Kalau ketemu sama monggo pinara, Kang Adi, monggo pinara Pak. Monggo. Mereka monggo. Mas Ko, Derek, Yo. iki lho wonten Kang Adin. Mas Eko. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Alhamdulillah sehat Kang. Monggo pinara. Monggo pinara. Mas. Selamat datang Kang. Nggih. Ini buah Kang Pak Ijar. Mana? Apaan? Abah, yaitu foto. Ya monggo silakan. Foto Ini abah. cuaca juga sedang ini. Abah, foto. Ini kayu. Jar.